Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video tutorial untuk penggunaan aplikasi CS Entry. Yang sebelumnya kita sudah melakukan instalasi aplikasi CS Entry. Untuk mengakses aplikasi CS Entry yang sudah kita install, silahkan Bapak Ibu buka CS Entry dengan klik icon CS Entry di aplikasi di handphone Bapak Ibu. Kemudian setelah aplikasi CS Entry terbuka, silahkan Bapak Ibu klik SCAM RT 2020 NTB atau nama wilayah yang Bapak Ibu install. Klik. Kemudian untuk menggunakannya, klik tanda plus yang berada di pojok kanan bawah. Oke, kemudian ini kita pilih provinsinya, Provinsi NTB. Kemudian next. Nah, dari kabupaten kita akan ada beberapa pilihan kabupaten. Kita pilih salah satunya. Silakan pilih sesuai dengan wilayah di mana Bapak Ibu berada. Misalnya saya klik Lombok Barat. Next. Kemudian masukkan NKS-nya. Ini sebagai contoh saja saya tulis 88 untuk NKS-nya. Next. Kemudian nomor ruta. Nomor rutanya nomor ruta yang pertama. Next. Kemudian nama kepala rumah tangga. Misalnya Maman. Next. Kemudian alamat rumah Maman. Misalnya ini harus lengkap Bapak Ibu ya, sesuai dengan permintaan. Kalau nama ada RT, ada RW, silahkan ditulis. Nomor rumah silahkan ditulis. Misalnya Perum Gria Praja Asri. Asri Blok B nomor 11 Jatisile Gunung Sari. Ya, setelah itu klik next. Akan muncul form atau kolom untuk pengisian nomor handphone. Kalau rumah tangga tidak memiliki nomor telepon atau nomor telepon rumah tangga, maka bisa dituliskan 999 nomor telepon rumah tangga Bapak Ibu ya, 999. Next. Nah, kemudian sekarang kita akan entry hasil untuk hasil pengukuran titik ordinatnya yang kita dapatkan dari aplikasi GPS Waypoint ya, dengan akurasi maksimal 20 meter. Ini ada beberapa pilihan. Jika rumah tangga dapat diwawancara atau rumah tangga sampel Susenas tidak dapat diwawancara, hingga akhir pencacahan rumah tangga sampel Susenas menolak dan seterusnya. Kita pilih yang pertama. Misalnya kita sudah dapat mewawancarai rumah tangga. Next. Oke, ini ada dua pilihan Bapak Ibu ya, ada utara, ada selatan. Kita akan coba salah satu untuk melihat yang dimana kita berada. Kita coba misalnya utara, kita next. Nah, ini ada pemberitahuan Bapak Ibu. Coba lihat peta provinsi Nusa Tenggara Barat ada di bumi sebelah mana gitu ya. Oke, berarti bukan di utara, kita ada di selatan. Kita tekan selatan, kemudian kita tekan next, baru akan kita diarahkan ke penulisan titik garis lintang derajat. Oke, kita misalnya 8 di sini kita tulis. Kemudian di sini misalnya 01. Kemudian bujur timur derajatnya misal di sini 116. Kemudian 12. Nah, akurasi yang muncul itu berapa meter Bapak Ibu ya? Ditulis misalnya 15 meter akurasi di aplikasi GPS Waypoint yang kita dapatkan. Kemudian next.
Nama pengumpul data misalnya Rahman. Next. Tanggal pengumpul data tanggal 25. Nah, di sini saya akan memperlihatkan Bapak Ibu ya. Misalnya di sini tanggal 25 ini juga sudah ada validasinya. Ini misalnya tanggal 25. Next, 25. Sebentar. Sekarang tanggal 4 ya. Berarti tanggal 3 lah sebenarnya. Tanggal 3 sudah tanggal 4 ya. Tanggal 4 yang hari ini. Kita next, kemudian bulan November, kemudian next 2020. Oke. Next. Nah, sekarang nomor telepon pengumpul data. Nomor teleponnya 081 245. Oke. Next. Nama ketua timnya misalnya Baharudin. Next. Tanggal pengecekan. Nah, ini misalnya tanggal pengecekan tadi tanggal 4 saya tulis Bapak Ibu ya. Tanggal pengecekan misalnya tanggal 3 saya bilang di sini. Tanggal 3. Next. November. Next. Ini 2020 next. Nah, ini tanggal pull date atau tanggal pengecekan salah. Ya, ini ada validasinya Bapak Ibu ya. Jadi harusnya tanggal pengecekan itu harus lebih belakang daripada tanggal pengumpulan data gitu ya. Jadi berarti bukan tanggal 3 ini. Kita misalnya taruh tanggal 5. Kemarin kita input tadi tanggal penginputan tanggal 4 ya. Kemudian pengecekan tanggal 5. Next. November 2020 next. Nah, oke. Sudah bisa Bapak Ibu ya. Kemudian nomor teleponnya 08156. Ini kita coba acak aja nomornya. Next. Kemudian nama responden. Responden adalah kepala rumah tangga atau orang dewasa ya. Usia resmi minimal 17 tahun. Ini misalnya namanya Hazman ya, saya contohkan Hazman. Next. Berapa usia Hazman? Misalnya usia Hazman ini 45. Next. Laki-laki. Next. Banyaknya anggota rumah tangga misalnya 3. Next. Nah, ini apakah jenis sarana yang utama yang digunakan rumah tangga untuk keperluan minum saat ini? Ini saya air isi ulang. Oke. Kemudian next. Di mana lokasi air minum utama? Kita taruh di dalam rumah. Next. Apakah dalam sebulan terakhir rumah tangga ini kita isi acak saja Bapak Ibu ya. Tidak tahulah ini. Kemudian ini apa jenis sarana yang utama yang digunakan rumah tangga? Ini ledang. Kemudian next. Oke, next. Silahkan dipilih sesuai dengan hasil wawancara Bapak Ibu tentunya ya. Oke. Ini ya saja semuanya. Iya. Oke, misalnya sampai di sini. Jika Bapak Ibu ingin mengerjakan sesuatu yang lain supaya ini tidak hilang, Bapak Ibu bisa lakukan partial save ya. Partial save. Nah, ini partial save. Oke, sudah di save apa yang kita lakukan. Nah, sekarang kita coba kembali di sini. Nah, karena kita tadi sudah partial save, maka kita melihat di sini ada kode hasil entryan kita tadi. 502, 01, 502 ini provinsi, 01 ini
Kabupaten Lombok Barat 888 ini NKS 01 ini nomor ruta Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada tanda merah. Tanda merah ini artinya pengisian ini belum lengkap. Nah, untuk melengkapinya Bapak Ibu tinggal klik ini. Kemudian di sini ada pemberitahuan. Ini adalah partial save, kasus partial save. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian di posisi terakhir pengisian? Kalau kita bilang yes, maka kita akan diarahkan ke blok terakhir. Kalau bilang no, kita akan diarahkan dari angka awal ya. Misalnya kita bilang no, ya kita dari provinsi ini ya, dari provinsi. Tapi yang tadi masih tersimpan Bapak Ibu ya, tersimpan. Nah, untuk kita melihat yang lain, Bapak Ibu bisa akses di menu garis 3 di pojok kiri atas ya, pojok kiri atas. Nah, ini sudah kelihatan nih sampai mana kita ngisi tadi ya, sampai kabupaten nomor ruta. Oke, ini sudah, kemudian ini sudah sampai ke isi ulang, lanjut, ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu ya, sampai alasan lainnya. Nah, sampai sini. Ini adalah yang terakhir kita isi tadi. Nah, kalau Bapak Ibu pilih yes tadi saat ada konfirmasi apakah ingin melanjutkan, maka akan langsung diarahkan ke sini. Kemudian memilih air isi ulang sebagai sarana air minum. Kita iakan saja ini, coba ya. Alasan lain memilih sumber air minum yang disebutkan tidak ada. Next. Iya, next. Next. Kemudian saya perganti musim. Tidak, next. Tidak saja. Oke ya. Nah, perpipaan yang kita gunakan misalnya PDAM, ini BUMN misalnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Ya. 24 jam. Tidak keruh, tidak berbau. Tidak berwarna. Iya. Isi ulang. Oke. Ya, karena ini itu konfirmasi Bapak Ibu. Karena tadi kita pilih air isi ulang, ada pertanyaan apakah diolah kembali, ada konfirmasi apakah benar Anda mengolah kembali air isi ulang gitu ya. Jadi meyakinkan pilihan kita. Kemudian pengolahan air minum sebelum dikonsumsi itu dimasak. Next, silahkan disesuaikan sama Bapak Ibu ya, hasil wawancaranya tentunya ya. Oke, wadah penampung air siap minum, tidak ada wadah penampung. Tidak ada. Tidak. Kita tulis saja tidak ini. Next. ART sendiri, next. Air angsa. Septic tank.
Oke. Silahkan kita isi saja wastafel. Ini saya isi sembarangan Bapak Ibu ya. Next, oke. Tidak ada. Mencuci tangan. Oke. Oke, karena sarana air minum isi ulang itu tidak dilakukan IKL ya. Next. Tidak. Oke. Next. Ini saya sembarang. Oke, ini sudah terakhir. Jika ada hal-hal yang dirasa perlu diberikan catatan, Bapak Ibu bisa memberikan catatan di form catatan ini. Saya next. Kemudian untuk hasil entry, apakah ingin di entry sekarang atau di entry nanti saja. Kalau nanti saja kita klik ini, maka akan langsung kembali ke sini ya. Tapi kalau kita entry sekarang akan lanjut ya. Oke. Nah, kalau kita entry sekarang ini akan lanjut ke sini ya, ke TDS. TDS 150 misalnya ya. Ini saya asal saja 37 PH6 threadnya misalnya berapa nih, 13 nitrit. Nah, ini asal saja Bapak Ibu ya. 1 Chrome 0,06 misalnya. Kemudian total coliform saya asal saja. Kita lihat bagaimana tampilan akhirnya Bapak Ibu ya. pH6 nitrat. Oke. Ini kalau ada catatan, nanti silahkan diberikan catatan dari hasil pemeriksaan yang telah kita entry tadi. Mungkin ada catatan yang perlu disertakan, silahkan dituliskan di sini. Kemudian setelah itu tekan next. Nah, ini setelah selesai akan ada konfirmasi apakah proses entry ini kita terima atau tidak. Lalu kita klik yes untuk mengakhiri. Yes. Nah, tadi tanda warna merah itu hilang Bapak Ibu ya setelah proses ini selesai. Oke, demikian Bapak Ibu untuk proses entry SCAM RT atau proses entry kuesioner SCAM RT. Untuk berikutnya kita akan melanjutkan untuk cara pengiriman file atau hasil observasi atau hasil pengisian kuesioner ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.